Halo kawan YouTube, terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di channel Overview, membahas tempat unik dan menarik dari seluruh dunia, serta mengulas isu sosial dan mengenal budaya yang ada di dalamnya. Kita semua tahu dan juga mengenal Korea Selatan sebagai gambaran negara kaya dan juga maju di kawasan benua Asia. Tetangga dari negara Korea Utara ini memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Tak terkecuali sektor ekonomi dan juga pembangunan infrastrukturnya. Kota-kota besar di Korea Selatan tampak megah dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Namun di balik itu semua, ada sebuah kisah kontras yang jarang tersorot oleh dunia luar. Adalah desa Guryong, terletak di Gaepodong, Gangnam-gu, kota Seoul. Merupakan simbol ketidaksetaraan yang sangat menyedihkan. Di seberang jalan raya, di daerah Gangnam yang sangat mewah, berdiri sebuah kampung kumuh tak berizin. Kampung ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Sebagian penghuni kampung ini adalah orang-orang yang terlantar. Mereka terdesak keluar dari pusat kota karena pesatnya perkembangan kota Seoul. Sedikit informasi, Korea Selatan pernah ditunjuk menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas pada tahun 1988. Untuk menggelar event sebesar itu, pemerintah Korea mempercepat proyek renovasi kota Seoul. Bahkan, investasi dana yang dikeluarkan mencapai 3 miliar US dollar, mencakup dalam perbaikan infrastruktur. Selanjutnya, proyek inilah yang mengakibatkan penggusuran terhadap keluarga berpenghasilan rendah ke perbatasan kota tanpa kompensasi. Latar belakang inilah yang mendasari munculnya pemukiman di desa Guryong. Mereka menemukan tempat perlindungan di kawasan bukit pinggiran kota Seoul. Saat ini, sekitar 2.530 orang hidup berdesakan di kawasan kumuh ini. Desa Guryong adalah potret kehidupan miris yang jarang orang ketahui ada di negara Korea Selatan. Sulit untuk menduga karena stereotip negara ini terkenal maju dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang sangat tinggi. Namun faktanya, adanya desa Guryong merupakan gambaran sebaliknya. Kawasan kumuh ini memiliki keterbatasan terhadap berbagai akses layanan dan juga peluang dasar. Kesenjangan yang terjadi disebabkan oleh pesatnya pembangunan ekonomi dan ketidakmampuan kota dalam mengelola pertumbuhan penduduk yang berasal dari arus urbanisasi. Secara global, memang sepertiga populasi di dunia tinggal di pemukiman informal dan juga kumuh. Benua Asia memiliki persentase penghuni kawasan kumuh tertinggi dan tingkat urbanisasi tercepat di dunia. Pertumbuhan yang sangat pesat ini telah melampaui kemampuan pemerintah untuk menyediakan perumahan dan juga lingkungan yang layak, terutama bagi kalangan masyarakat dengan perekonomian rendah. Kondisi kehidupan di tempat ini bisa dikatakan cukup sulit. Melihat kondisinya langsung adalah gang-gang sempit yang mirip labirin, menjadi akses menuju rumah-rumah di desa ini. Kabel jaringan listrik seperti sarang laba-laba, menggantung rendah dan terlihat kacau. Pintu-pintu besi berkarat ditambal dengan selotip biru dan juga vinil. Gubuk-gubuk yang dibungkus dengan kayu lapis dan selimut bekas papan reklame. Bergerombol di atas tanah yang lumayan sempit. Fasilitas dasar seperti air dan juga gas sangat terbatas untuk didapatkan. Penduduk lokal di sana harus berbagi toilet umum dengan sesama penghuni kawasan kumuh ini. Tidak ada sistem pembuangan limbah. Hal itu memicu resiko yang signifikan bagi desa Guryong. Sampah seringkali mencemari sungai yang mengalir melalui desa ini, sehingga meningkatkan potensi banjir.
Selain itu, bahaya kebakaran juga berpotensi terjadi akibat material perumahan yang mudah terbakar, sekaligus instalasi aliran listrik yang sangat buruk. Bahkan, berita terbaru menyebutkan terjadi kebakaran di kawasan ini pada tahun 2023, sehingga sebagian warganya dievakuasi dan meninggalkan kawasan ini. Beberapa dari mereka telah pindah ke rumah sewa sementara. Tidak cukup sampai di situ, adanya tindak kriminalitas juga membuat was-was dan menambah penderitaan hidup orang-orang di kawasan ini. Sebagian besar penghuni desa ini adalah orang dengan usia lanjut yang sebagian besarnya adalah perempuan. Guryong adalah rumah bagi komunitas yang mengandalkan skema pensiunan lansia, di mana biaya hidup minimum bisa didapatkan, namun jelas akan menjadi taraf hidup yang sangat rendah. Selanjutnya, yang membuat keadaan semakin sulit adalah budaya Korea Selatan yang menekankan kehidupan individualisme, sehingga banyak lansia tidak memiliki dukungan finansial dan juga moral yang memadai dari keluarga terdekat. Bahkan, hal ini memicu keputusasaan hidup pada banyak lansia di negara maju tersebut. Penduduk lokal Guryong sangat bergantung pada ikatan tetangga untuk bertahan hidup. Hubungan kemanusiaan komunitas Guryong memang cukup memprihatinkan, di mana masyarakat di sana bisa dikatakan diabaikan oleh pemerintah sekaligus oleh keluarga terdekat mereka sendiri. Meskipun penduduknya tidak akan segera digusur, namun desa ini tidak dapat menampung penduduk baru karena prosedur izin yang sangat rumit. Guryong kurang memiliki pengakuan dari otoritas nasional. Bahkan sejak tahun 2000-an, ada aturan yang membatasi pembangunan gubuk baru di wilayah ini, ataupun perbaikan rumah-rumah yang sudah lama. Sebagian penduduk di sini menggantungkan hidup mereka dengan bertani dan juga berkebun. Mereka menjual sayur segar hasil kebun mereka. Kesenjangan dan ketidaksetaraan desa Guryong dengan kawasan mewah Gangnam menjadi pemandangan yang sangat mencolok, sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah di sana, di mana desa Guryong berdiri dengan pemukiman yang tidak layak, bersanding dengan apartemen bagus dan mahal di kawasan Gangnam. Penduduk Guryong hidup di bawah bayang-bayang villa mewah. Kehidupan mereka dibentuk oleh kesenjangan ekonomi. Sempat tersiar informasi adanya pembangunan ulang atau penataan kembali. Namun untuk realisasinya juga masih mengalami berbagai kendala. Dan itulah ulasan seputar desa Guryong, kawasan kumuh yang memprihatinkan yang ternyata ada di negara maju Korea Selatan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.